Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah. Di sini saya pribadi selaku pemandu pembawa acara radio RAS yang ada di channel Ayah Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Tak lupa pula untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi akan kembali lagi membuka acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Anjar yang ada di Jalan Moh Yamin, ada di Kota Slawi, Tegal ya. Anjar. Lebih uploadnya akan saya bacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam jumpa, salam kenal, salam senggol Bung Jepri ya. Waduh, saya senang sekali Bung Jepri dengan adanya acara Anda di YouTube Ayah Sadam. Baru kali ini seumur umur adanya tanya jawab seputar dunia lain, radio RAS yang ada, mantap. Dan mohon maaf saya belum izin, saya beberapa kali menonton hasil konten-konten video Ayah Sadam. Saya dapat bisa mengerti adanya memang banyak sekali orang membutuhkan figur-figur seperti konten-konten yang ada di Ayah Sadam. Alhasil alhamdulillah saya di sini juga merasa tertarik dan tersanjung karena saya ingin menuntahkan semua unek-unek saya yang pernah saya alami Bung Jepri. Jadi begini Bung Jepri, saya Anjar dari Kota Slawi. Aslinya bukan Slawi Bung Jepri, saya orang Jakarta, tapi saya punya pekerjaan ada di sana dan kebetulan saya nyangkut di Kota Slawi. Barangkali mungkin sudah jodohnya kali Pak ya. Jadi sekali-kali saya datang ke Jakarta. Memang saat itu saya mendengarkan konten-konten yang ada di radio RS yang ada. Tapi mohon maaf saya belum sempat ke sana. Saya sebetulnya kepingin langsung menjadi pada saat di Jakarta. Tapi tidak ada salahnya lah saya melemparkan atensi dulu lah. Insya Allah kapan-kapan Bu Jepri ya. Jadi yang pertama gini Bu Jepri. Saat itu saya itu lagi pulang ke Jawa. Saya hadir di mana adanya Sungai Gung, kalau orang Jawa bilang Kaligung ya. Kaligung itu yang terdapat dari pusatnya ujung selatan Danawari hingga sampai ke Muara ya. Berarti melalui Danawari, Lebak Siu, Pendawa, Lantas, Duku Salam, Kako, dan seterusnya Bung Jepri. Nah yang saya bicarakan di sini adalah posisi saya kan ada di Slawi Bung Jepri. Saat itu saya pernah waktu lagi masih zamannya hujan, musim hujan ya, musim banjir besar. Ceritanya saya kan menjelang pagi datanglah ke sungai bekas banjir gitu loh Bung Jepri. Biasanya kan orang kalau habis banjir yang biasa punya pencarian nyari pasir pagi-pagi jam 4 jam 3 dia udah ada Bung Jepri ya. Saat itu belum ada Bung Jepri. Lagi sepi. Saya datang habis subuh masih sepi Bung Jepri tumben. Memang saya lihat banjir itu udah kering Bung Jepri, dalam artian airnya seperti biasalah, normal gitu. Di saat saya jalan-jalan di pinggiran situ, kedapatan mayat Bung Jepri. Saya kaget sontak dibuatnya. Waduh, ini jangan-jangan orang meninggal karena banjir nih. Kalau orang bilang kan di Jawa kayak kayu-kayu bekas kena banjir namanya sarah ya. Berarti ini sarah manusia begitu Bung Jepri. Dan pada saat saya mendekati, kelihatannya kayaknya bapak-bapak udah umur 70-an kali Bung Jepri. Beliau dalam kondisi telanjang bulat Bung Jepri. Waduh, mengenaskan banget Bung Jepri, kasihan. Botak lagi. Orangnya kurus, tinggi. Nah, di situ
Saya tidak berani menyentuh Bung Jepri nanti kenapa karena ini urusan masalah nyawa seseorang ya. Jadi biarkanlah dulu, saya ingin memanggil pihak berwenang lah biar diperiksa dulu seperti itu. Nanti kan biar ketahuan kalau di otopsi ya kejadian seperti apa. Pada saat saya baru melangkah beberapa langkah meninggalkan si mayat itu dengan tujuan ingin melapor kepada pihak berwenang, saya coba membalikkan badan melihat si mayat tadi. Tiba-tiba menghilang Bung Jepri. Saya kaget. Ya Allah, apakah pandangan mata saya salah? Sedangkan tadi yang saya lihat nyata-nyata kelihatan dia manusia, mayat. Tapi hanya hitungan menit saya baru beberapa langkah berjalan, saya membalikkan badan, saya lihat mayat itu. Tiba-tiba nggak ada Bung Jepri. Itu yang membuat saya tanda tanya sampai sekarang ini Bung Jepri. Jadi ceritanya gini Bung Jepri. Setelah itu kan saya cerita nih sama masyarakat setempat ya, nggak jauh dari situ. Karena posisinya waktu itu ada di desa Duku Salam. Akhirnya mereka cerita simpang siur lah, pendapatnya berbeda-beda. Katanya memang ada sesuatu gitu. Ya hal-hal gaib itu Bung Jepri. Begitu saya melanjutkan kembali pulang, saya malamnya dimimpikan Bung Jepri. Hai anak muda, kaulah yang pernah menemui saya yang pertama kali di sungai Gung tersebut. Kembalilah ke sana pada jam yang sama di saat Anda menemui saya di tempat yang sama. Di situ saya bangun Bung Jepri. Saya berpikir, gue semalam mimpi apa ya? Oh iya, kok mimpinya begini ya Bung Jepri? Apa yang dimaksud ya? Kenapa saya selalu datang kembali ke sana ya? Ada apa? Karena saking penasarannya Bung Jepri, saya datanglah di sungai tersebut, di tempat di mana saya melihat mayat tersebut. Masya Allah Bung Jepri, begitu saya datang ke sana, ada sosok bapak-bapak tidak pakai baju, cuman pakai celana saja, sedang nongkrong bersilah dengan tasbihnya di atas batu besar. Disitulah yang dekat di mana saya melihat terdapat mayat. Ya dialah itu yang duduk di atas batu besar. Karena saya tidak lupa orang itu yang dimaksud, saya datang kurang lebih 2 meter. Saya berpikir juga, guluk salam enggak ya? Takutnya mengganggu karena kondisinya dia lagi serius zikir gitu Bung Jepri. Tapi tidak ada salah lah, kita udah janjian kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disitulah keselam dijawab langsung Bung Jepri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak yang dalam mimpi saya termasuk yang berkaitan dengan kemarin mayat yang meninggal di sini? Dia jawab dengan lugas Bung Jepri. Ya betul, itulah saya. Bisakah Anda jelaskan siapakah Anda sebenarnya? Kenapa kemarin saya perlihatkan adalah sebagai mayat? Hanya tinggal beberapa meter saya pergi, Anda langsung menghilang. Sekarang saya dikasih mimpi, suruh hadir kemari. Tapi kenyataannya Anda masih sehat, tidak mati. Tolong ceritakan siapakah Anda sebenarnya. Lantas si orang tersebut mengatakan, saya memang sudah meninggal cukup lama, 200 tahun yang lalu. Kenapa saya terdapat di mana adanya di bebatuan, terlihat tergeletak di situ seperti kayak mayat? Anda mengetahuinya. Saya hanya menguji kepada manusia, apakah masih ada manusia peduli dengan sesama dalam kondisi meninggal seperti itu? Ternyata Anda peduli. Saya tahu adanya Anda ingin minta pertolongan pihak berwenang, tapi lantaran Anda benar-benar niat ingin memanggil aparat tersebut, saya menghilangkan jejak.
Lantas saya berkata kembali, Bu Debri, apa yang Anda maksud? Anda sudah niat ingin membantu saya memanggil pihak berwenang, sudah bagus, itu niat bagus. Saya tidak menyalahi Anda. Yang kedua, saya tahu Anda orang yang sejatinya ahli agama dan tawadu istiqomah. Makanya saya di situ tampil, diperlihatkan oleh Anda. Pada dasarnya saya tidak suka diketahui oleh orang, apalagi saya sudah meninggal. Sekarang ini yang saya bicara memang bodinya, suaranya memang asli, tapi yang sekarang tampil bukanlah yang sebenarnya. Sayalah si Kodam, si pemilik almarhum, orang yang memiliki Kodam yang sudah 200 tahun yang lalu meninggal dunia. Dia katakan demikian, Bu Debri. Lantas saya bertanya kembali, mohon maaf, saya jadi kurang jelas, kurang paham banget terus terang. Apa yang dimaksud Kodam? Dan biasanya yang namanya Kodam kan wujudnya suatu benda, misalnya keris, seperti itu. Ini wujudnya langsung manusia. Mana yang rumah Anda yang terdapat di Kodam? Kau akan tahu. Tengoklah ke depan sana. Waduh, itu apaan? Itulah si cincin. Saya namakan namanya, yaitu batu permata. Bukanlah merah delima atau batu permata yang lain, tapi saya namakan julukan dengan batu permata Widuri. Batu permata Widuri itu dapat dimanfaatkan untuk karisma, untuk kemaslahatan, tergantung tujuan kita. Wallahu a'lam, karena itu hanya sebagai perantara, tergantung sama pemakainya. Kalau semua pemakainya orangnya baik, kali ibadah, insya Allah seperti kayak Anda, tepat sekali. Karena bagi siapa yang selalu menjaga hati, tawadu, istiqomah, perpanjang zikirnya, insya Allah lidahnya tajam, sekali ucap akan tampak terbukti adanya. Jangankan lidah kita, hatinya saja mengatakan akan terwujud. Kalau orang dulu bilang, mengatakan si pahit lidah. Kenapa dikatakan si pahit lidah? Ada satu ilmu si pahit lidah. Kenapa dikatakan si pahit lidah? Karena si pahit lidah dikenal membahayakan pada manusia. Sekali dia hanya cuma membatin, misalkan ada satu buah pohon besar, robohlah kau, langsung roboh. Misalnya orang lagi naik sepeda, kencang misalnya, berhenti lu di tempat, langsung berhenti. Makanya itu dikatakan si pahit lidah, kata-katanya membahayakan setajam pisau. Disitulah apabila ilmu tersebut dimiliki oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, akan membahayakan, menjadi orang jahat. Jadi benda bertuah tersebut tergantung dari sepemiliknya. Kalau orang bilang majikan gitu ya. Jadi kalau kita kembali masalah batu widuri, intinya seperti itu. Kalau sudah terpegang dengan telapak tangan kita, dia akan bergetar, tandanya sudah menyatu ke tubuh kita,
apa dalam hati kita, apa yang kita mau, dia akan merasakan dan akan kontak, akan membuktikan apa yang Anda mau, seperti itu ya. Misalnya Anda sedang berjalan-jalan nih, tiba-tiba di depan ada penjahat lah katakanlah gitu, rombongan. Kita udah merasakan dari getaran tubuh kita, dari hati kita. Begitu dia macam-macam mau nendang, mau ngambil uang sama dompet kita, hampir si diraba misalnya, kita cuma batin, ya Allah, lindungilah hambamu, jagalah harta hambamu, jauhkan dari kejahatan dan kesuliman, lemparkan yang jauh misalnya. Jadi begitu dia menyentuh tubuh Anda, belum sempat menyentuh, dia udah terlempar semuanya, sekalipun 1000 manusia yang mengganggu Anda, seperti itu. Itu contoh ya. Jadi kembali lagi kepada saya Anjas Bung Jabri. Dengan semua itu yang terjadi, saya merasa tertarik jadinya Bung Jabri dengan batu widuri. Akhirnya saya pulang setelah mendapatkan batu widuri tersebut. Tiba-tiba Bung Jabri, entah kenapa pada saat lagi jalan-jalan di lingkup ada orang sakit mendadak, orang bilang katanya ketembak dan lain sebagainya, dan termasuk ada orang pernah kemalingan. Saya cuma batin, ya Allah, belah petunjukmu ya Allah, siapa pelaku maling di rumah ini? Tiba-tiba secara mata batin Bung Jabri, terlihat pelakunya Bung Jabri. Saya cuma batin, ya Allah, datangkan dia di hadapan saya. Saya katakan demikian Bung Jabri. Datang Bung Jabri, hitungan menit. Disitulah hari demi hari, karena setiap orang mengetahui adanya kelebihan saya. Setiap orang punya masalah, kecolongan, termasuk perampokan, dan yang menyangkut masalah kejahatan-kejahatan, dan termasuk penyakit-penyakit yang aneh, ditembak katanya oleh dukun dan sebagainya. Saya dilibatkan, alhamdulillah, hingga saya dikenal dapat julukan namanya seorang tabib penderma. Disitulah Bung Jabri, inilah si widuri berkodam yang dimiliki manusia penderma Bung Jabri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jabri. Sekalipun saya mengerti adanya hal itu, tapi tetap saja saya kurang puas, manusiawi juga itu Bung Jabri ya. Barangkali ada solusi dan pencerahan dari Bung Jabri sebagai penambahan pengetahuan buat saya Bung Jabri. Terima kasih atas timonnya, atensi saya. Saya Anjas dari Selawi. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kebetulan ini pagi hari Bang Anjas. Terima kasih pula Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Jadi kembali lagi kepada Saudara Anjas. Ini riwayatnya menarik ya. Sampai-sampai saya membacakan atensi Anda merasa kayak nggak terasa sekian menit ya, padahal banyak ya, tapi perasaan banyak sebentar. Karena kalau udah cerita menarik, memang saya senang sampai lupa waktu. Kembali lagi pada Saudara Anjas. Kalau kita bicara lagi masalah Anda melihat sesuatu mayat, tiba-tiba Anda mendapatkan mimpi dengan orang yang sama. Pada saat Anda sudah datang ke sana, ternyata si bapak itu masih hidup yang Anda lihat, sedang berzikir ya. Disitulah terjadi dialog, dan Anda kedapatan yaitu batu permata widuri ya. Masya Allah. Jadi kembali lagi kepada Saudara Anjas. Kalau kita kembali pada diri kita di hadapan Allah, Allah memberikan rezeki bermacam-macam cara ya, seperti kejadian baru saja saya terangkan kepada Anda. Pertama, menguji Anda sampai sejauh apa Anda terhadap kepedulian terhadap sesama. Melihat mayat, bagaimana reaksi Anda? Ternyata Anda peduli, Anda memanggil petugas yang terkait. Ternyata di situ sudah dinilai orang yang Anda lihat adalah mayat, padahal itu cuma perantara ya, bukan siapa-siapa. Maka
Maka saya kembali lagi pada Anda, rezeki dari Allah bermacam-macam cara dengan melalui apapun yang ada lihat. Jadi itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, hanya sebagai perantara saja. Allah wajalah yang memberikan rezeki pada hambanya, ya. Rezekinya dari mana? Anda nolong orang, ada yang mau berbagi, katakanlah sebagai balas budi, katakanlah kalau orang Betawi bilang penajam, saya rasa seorang anjas asal Betawi tahu lah ya. Jadi disitulah rezeki mengalir begitu deras. Bahkan Anda disegani, dikenal banyak orang, menolong banyak orang sebagai orang penderma. Saudara anjas, saya hanya menambahkan sedikit. Teruskan pertajam amalannya dan perpanjang zikirnya malamnya. Salat 3/4 malam termasuk salat-salat yang lainnya diutamakan diawali dengan salatul taubat nasuha, ya. Dan sering-seringlah berpuasalah. Barangkali mau ngikutin cara Nabi, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak gitu, atau Senin Kamis dulu boleh. Dan kalau memang mau butuh yang lain-lain, Anda bolehlah nanti silaturahmi di tempat di mana adanya Majelis Taklim Akhlakul Karim, ya. Nanti di situ akan digembleng apakah Anda ingin memperbanyak amalan tentang masalah pengusiran, termasuk kerugian dan sebagainya. Saya rasa yang saya dapatkan atensi Anda ini menarik, bagus. Tapi ya memang lebih bagus lagi kalau ditambah lagi gitu, ya. Insya Allah. Demikianlah saudara-saudaraku yang beriman di seluruh tanah Indonesia, di Jakarta Jakarta Selatan, di luar di sana, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara sama seputar dunia lain. Kita jumpa lagi besok. Dan apabila ada salah-salah kata, baik sengaja dan bersengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.